Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya. Nah, jadi sebelumnya, di video sebelumnya, ada 2 video yang telah saya bahas yaitu, tentang fenomenologi dan etnometodologi. Nah, yang sekarang, eee, video yang sekarang saya akan membahas tentang, etnografi. Nah, maka dari itu, saya berharap kepada teman-teman semua agar menyimak, video ini untuk, pembahasan lebih dalam lagi mengenai, etnografi. Selanjutnya kita masuk pada pengertian etnografi. Nah, metode, etnografi ini adalah merupakan pendekatan, penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial dan antropologi, untuk memahami dan menggambarkan kehidupan, masyarakat atau budaya tertentu. Nah, etnografi ini melibatkan, penelitian lapangan yang intensif. Nah, misalnya di mana penelitian secara langsung, terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang ditelitinya. Seorang etnografi, tidak hanya mengamati tetapi juga mencoba, untuk bersatu dalam kehidupan, budaya kelompok orang yang diteliti. Nah, etnografi merupakan metode penelitian ilmu sosial, dan produk tertulis untuk terakhirnya, sebagai metode pengamatan etnografi melibatkan, penanaman diri, secara mendalam dan jangka panjang di lokasi penelitian untuk mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, perilaku dan interaksi, dan dari komunitas orang. Nah, yang kedua itu ada, observasi partisipatif. Nah, salah satu metode yang paling umum, untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama yang dikenal sebagai, observasi, partisipatif. Dalam observasi partisipan, peneliti, menggelamkan, dirinya dalam lingkungan, budaya. Biasanya, selama jangka waktu supaya lebih dekat dan keakraban intim dengan kelompok tertentu, individu seperti kelompok agama, pekerjaan atau sub-sub budayanya atau komunitas tertentu. Nah, dan kemungkinan ada praktek mereka. Nah, salah satu metode yang paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi, keterlibatan tangan pertama, yaitu dikenal sebagai, observasi partisipatif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada, ciri-ciri, penelitian etnografi. Nah, di sini ada beberapa, ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ada tema budaya, yang kedua itu ada kelompok untuk, berbagi budaya, yang ketiga itu ada berbasis kerja lapangan, yang keempat yaitu deskripsi dalam etnografi, yang kelima ada konteks, yang keenam ada refleksivitas, peneliti. Nah, di sini juga ada beberapa macam-macam penelitian, etnografi. Nah, jadi di sini ada beberapa pendapat para ahli. Nah, yang pertama yaitu ada, Criswell. Nah, jadi menurut Criswell itu, dia membedakan bahwa penelitian etnografi itu menjadi 2 bentuk. Nah, yang pertama yaitu ada etnografi realis. Nah, yang menurut, Criswell, etnografis realis menunjukkan, kondisi objektif pada suatu kelompok budaya yang dilaporkan, di sudut pandang orang ketiga. Peneliti akan mendeskripsikan fakta secara rinci, serta melaporkan apa, yang diamati dan didengar dari partisipan, kelompok dengan tetap mempertahankan, apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan tetap mempertahankan objektivitasnya. Nah, yang kedua yaitu ada etnografis kritis. Nah, jujur, ini populer juga etnografi kritis karena pendekatan etnografis, kritis
etnografi kritis ini, penelitiannya yang mencoba, merespon isu-isu yang sedang berlangsung, misalnya, dalam masalah gender, emansipasi, kekuasaan, status, ketidaksamaan hak, dan pemerataan dan sebagaimananya. Nah, selanjutnya kita masuk pada, macam-macam penelitian, etnografi menurut Guy Mills dan Ayrasian. Nah, jadi di sini, ada beberapa macam, yang pertama yaitu ada etnografi konvensional. Nah, et etnografi konvensional ini berisi laporan mengenai pengalaman pekerja di lapangan yang dilakukan oleh etnografer. Nah, selanjutnya yaitu ada, autoetnografi. Nah, ini autoetnografi ini merupakan refleksi dari seseorang yang mengenai konteks, budayanya sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu ada mikroetnografi. Nah, mikroetnografi ini, fokus kajiannya pada aspek khusus, dari latar dan kelompok, budaya. Nah, sedangkan, ada juga, etnografi feminis. Nah, etnografi yang berisi kajian tentang, perempuan yang merasakan, pengekangan terhadap, hak-haknya, dalam praktik budaya. Nah, yang selanjutnya juga ada etnografi, postmodern. Nah, etnografi yang ini, dia ditulis untuk menyatakan, keprihatinan, mengenai masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan kelompok, marginal. Nah, yang selanjutnya itu ada studi kasus etnografi. Nah, etnografi yang menganalisis kasus dari seseorang, kejadian, kegiatan, tetapi dalam perspektif, budaya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian etnografi. Nah, metode penelitian yang ini, terbagi menjadi 2, yaitu metode observasi dan wawancara. Nah, yang pertama yaitu metode observasi. Metode observasi menggunakan, pengumpulan data penelitian etnografi dengan cara mengamati, dengan menggunakan alat inderanya. Etnografer menggunakan metode ini untuk mengamati objek yang, berupa aktivitas, interaksi, dan percakapan, dari subjek, penelitian. Nah, metode observasi sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu, yang pertama ada pengamatan biasa, yang kedua ada pengamatan yang dilaksanakan pengamatan biasa, yang kedua ada pengamatan terkendali, dan yang ketiga ada pengamatan terlibat, dan yang keempat ada pengamatan penuh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode wawancara. Nah, metode wawancara ini merupakan metode pengumpulan data penelitian etnografi dengan cara bertanya, kepada narasumber. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, dengan gambaran yang lebih detail dan mendalam. Nah, dari metode penelitian ini dapat memahami perspektif, pengalaman dan kehidupan narasumber. Nah, yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penelitian etnografi. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah yang dilakukan dari penelitian etnografi. Nah, yang pertama itu ada menetapkan, proyek etnografi. Nah, sebelum memulai penelitian etnografi, tetapkan dahulu proyek etnografi apa yang akan diteliti. Ada banyak variasi, topik etnografi yang bisa menjadi ide penelitian etnografi, misalnya masyarakat yang kompleks, institusi ya tunggal atau situasi sosial. Nah, perlu dipahami bahwa terdapat 3 komponen dalam situasi sosial, nah yakni tempat, kegiatan, dan aktornya. Nah, sementara itu etnografer pemula biasanya juga akan, lebih membatasi ruang lingkup, proyek, etnografinya ke situasi sosial tunggal, supaya tidak terlalu, memakan waktu. Yang kedua yaitu ada mempersiapkan pertanyaan. Nah,
Supaya peneliti lebih, terarah, etnografer perlu mempersiapkan daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut, nantinya yang akan memandu dalam melakukan pencatatan terhadap apa saja yang dilihat dan didengar, peneliti. Selain itu, ini juga berguna sebagai, metode pengumpulan data. Nah, selanjutnya itu, pengumpulan data penelitian. Nah, data penelitian diambil dari kerja lapangan, selama itu peneliti akan mengetahui, kegiatan partisipasinya, karakteristik fisik dari, situasi, dan bagaimana rasanya menjadi, bagian dari situasi, dengan mengamati terlebih dahulu, baru kemudian melakukan, wawancara. Yang selanjutnya itu membuat catatan. Nah, selama terjun ke lapangan, etnografi juga perlu, membuat catatan dalam penelitiannya supaya semua data tercatat dan terekam. Nah, catatan etnografi ini diambil dari catatan, hasil pengamatan dari lapangan, dokumentasi, peta, dan media lainnya yang bisa digunakan untuk merekam, pengamatan di lapangan. Nah, menganalisis data, yang selanjutnya yaitu adalah menganalisis data. Nah, setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang harus dilakukan, etnografer adalah, menganalisis, data. Data yang dianalisis mulai dari pertanyaan dan hipotesis baru, data yang terkumpul selama di lapangan dan catatan lapangan. Nah, analisis data ini harus dilakukan hingga proyek, berakhir. Nah, mungkin, sekian, presentasi dari saya, eee, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.